Salam budaya. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Bas Saingat Kak Jubata. Arus. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya rindu ingin membagikan budaya atau bahasa Dayak Kubin yang dituturkan oleh masyarakat Dayak Kubin yang berdomisili di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang. Senang berjumpa dengan teman-teman netizen di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Pada kesempatan ini saya rindu memperkenalkan bahasa daerah saya, ya, bahasa suku Dayak Kubin yang dituturkan oleh masyarakat asli Dayak Kubin. Pada kesempatan ini saya akan membagikan penggunaan partikel dalam bahasa Dayak Kubin, ya. Dan ini saya rindu membagikan penggunaan ataupun pemakaian partikel kebahasaan, ya. Di dalam bahasa Dayak Kubin juga memiliki partikel kebahasaan. Nah, partikel kebahasaan ini merupakan suatu tata bahasa yang tidak memiliki makna secara khusus, ya. Tetapi partikel ini dipergunakan untuk memperjelas makna dari suatu kata. Dipergunakan untuk memperjelas makna dari suatu kata, atau untuk membuat penekanan suatu kata itu menjadi lebih jelas, ya. Nah, misalnya ketika lawan bicara kita itu mengatakan sesuatu kata ataupun satu kalimat, ketika kita kurang jelas menerima perkataan atau menerima kalimat yang diucapkan oleh lawan bicara kita, maka kita bisa melakukan respon ataupun pertanyaan balik dengan menggunakan partikel. Dalam bahasa Dayak Kubin itu ada 4 yang paling umum, yang paling lazim digunakan dalam bertutur kata sehari-hari, ya. Keempat partikel tersebut, yang pertama am, ya, am ini sepadan dengan artinya dalam bahasa Indonesia lah, ya. Am artinya lah, ya. Misalnya pada contoh kalimat ada am sedikit, ya, adalah sedikit, ya, ada am. Misalnya ketika dalam contoh kalimat apai ditambah am, apayam. Nah, apalah, apayam. Siapalah, sapayam. Nah, bagaimanalah, katiyam, bagaimanalah. Ini am, partikel yang pertama. Jadi dia tidak memiliki makna khusus, tetapi hanya untuk memperjelas makna kata tersebut, am. Yang kedua p, partikel p. Partikel p ini setara dengan pun, ya, dalam bahasa Indonesia pun. Partikel p ini dalam maknanya dia memiliki makna juga, ya, berarti juga. Misalnya aku pe boleh ingkas. Aku pe boleh ingkas artinya aku pun tidak mau pergi. Aku pun tidak mau pergi. Nah, ini partikel p pada kata aku itu berarti juga, ya. Bisa juga partikel p itu bermakna
walaupun, walaupun makna partikel P itu walaupun. Misalnya pada kalimat mahal P dibeli ya, mahal P dibeli ya. Walaupun mahal atau mahal pun dibelinya, walaupun mahal, mahal P dibeli ya. Jahat P diambilnya, jelek pun diambilnya, walaupun jelek diambilnya. Seperti itu. Itu makna, beberapa makna, ada 2 makna ya untuk partikel P. Juga dan juga yang kedua bermakna walaupun. Kemudian partikel yang ketiga teh, ya teh. Teh padanannya dalam bahasa Indonesia tah. Nah, ini untuk memberikan penegasan atau ketegasan ketika kita mendengar lawan bicara kita berbicara, sedang mengajak kita berbicara, namun kita kurang jelas mendengarkan kalimat atau perkataannya, maka kita bisa menggunakan partikel teh. Misalnya, apa teh? Apa teh? Kati teh? Bagaimana tah? Apa tah? Seperti itu. Jadi untuk memberikan penekanan, ya, mempertanyakan kembali dengan partikel teh. Di mana teh? Di mana tah? Ini bertanya ulang untuk penegasan, ya, meminta kejelasan ulang seperti itu. Kemudian partikel yang terakhir yaitu yang lazim digunakan oleh penutur Dayak Kubin itu keh, ya keh. Keh padanannya dalam bahasa Indonesia kah, kah. Keh misalnya sapai keh, siapakah? Kemana keh? Sapai keh yang tersapai keh? Entah sapai keh yang ngolet buah duan? Siapakah yang mencuri buah kamu? Seperti itu ya. Sapai keh. Sebilai keh aku abun pandai. Sebilai keh hal yang terjadi. Saya tidak tahu kapankah hal itu terjadi. Keh, jadi partikel keh ini untuk memperjelas. Jadi ada 4 partikel yang biasa dipergunakan, dituturkan oleh masyarakat Dayak Kubin. Jadi keempat partikel ini tidak memiliki makna khusus secara kata per kata, tetapi dia untuk memberikan penekanan atau untuk memberikan kejelasan suatu kata, atau untuk meminta lawan bicara mengulangi kembali ya, kalimatnya seperti itu. Itu bisa kita pergunakan partikel. Jadi ada 4 partikel yang biasa dipakai. Partikel am, p, teh, dan keh. Ya. Baik, demikianlah video ini yang dapat saya bagikan. Semoga video-video mengenal bahasa Dayak Kubin ini boleh berguna untuk pelestarian dan pemeliharaan bahasa daerah, sehingga bahasa Dayak Kubin ini tidak mengalami kepunahan di tengah modernisasi dan era globalisasi dewasa ini yang cukup maju. Dan jika tidak kita bangga mempergunakan bahasa Dayak Kubin dalam bertutur kata sehari-hari, maka bahasa ini akan mengalami kepunahan. Terima kasih. Jika suka, tekan like, komen, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Salam budaya.